let's start. Eh, Santai aja, ini nggak ada ngaruh ke apa-apa, cuma untuk uji pemahaman aja. Let's try. Ini udah mulai, Miss. Ya, Ini udah mulai. udah. Rahma udah join belum tadi? Udah, tapi sini menunggu guru memulai. Oh iya, serius. Udah mulai loh. Ini di screen-nya udah main Rahmanya. Nih, can you see? Apa Miss restart ulang ya? Coba Miss assign ulang. Oke, oke. Belum mulai ya di Rahmanya ya? Belum, Miss. Oke, oke. Ntar Miss coba em, kita buat ulang. Oke, Miss kirim ke chatnya. Oke, coba masuk lagi. Oke, kita coba start ya. Ya, Udah Miss. masuk ya. Coba lihat di screen-nya. Rahma udah masuk. Let's. Oke. Nah, main Rahmanya? Oke. Udah, Miss.
Okay, good, Rahma. You have finished the quiz. What do you think about the quiz? Was it hard? Susah nggak? Kayak ngecoh. Ngecoh. Oke, coba kita Iya. review soalnya. Tadi itu ada beberapa soal yang ini benar jawabannya M, Rahma udah tahu. Jadi mungkin ada beberapa yang lupa Miss jelaskan di pertemuan sebelumnya. There are some materials or lessons that I have not clearly explained to you, yaitu mengenai simple present ini. Nah, simple present kemarin kan kita tahu ini menceritakan tentang kejadian yang berulang sehari-hari. Bedanya dia secara umum dan sifatnya terus-menerus. Sedangkan kalau continuous kemarin dia detail dan sifatnya sementara. Kecuali untuk bagian yang kebiasaan negatif seperti I am always losing my key, nah itu dia sifatnya konstan. Simple present itu terbagi ke dalam tiga bentuk. Ada positif, negatif, dan interrogatif kalimat tanya. Kemarin Miss bilang kalau dia positif itu dia rumusnya subjek plus verb one dan sesuaikan apakah dia pakai S atau IS. Kapan kita bisa pakai S atau IS, Rahma? When do we Saat can use S or IS? adanya Pada saat subjeknya he, Y. she, atau it. Nah, Miss mau nambahin lagi, walaupun di sini ada he, she, sama it, nggak hanya ini sebenarnya. Ada berbagai bentuk lain. Misalnya, he-nya ini dibikin jadi tono. Nah, tetap dia pakai S, tono studies. Nah, kalau misalnya she-nya mungkin dia nggak pakai she langsung, tapi pakai nama Rahma Studies. Nah, kalau itu untuk apa? Hewan atau benda. Nah, hewannya itu contohnya kita bilang burung. Bird eat the bread. Nah, it's-nya di sini, S-nya, it-nya ini harus pakai S. Karena bird, karena nggak ada S di sini, jumlahnya satu, dia tambahkan S. Kapan kita bisa pakai S dalam he sheet? Kalau jumlah orangnya cuma satu. Laki-lakinya cuma satu, perempuannya cuma satu, hewannya atau bendanya juga cuma satu. Lebih dari itu, maka dia nggak boleh lagi pakai S di akhir kata kerjanya. Contohnya, if I make the examples, kalau Miss buat kalimatnya, Tono dan Dewi belajar. How do you translate it? Belajar setiap hari. How do you translate it into English, Rahma? Ono and Dewi Hmm, study iya, Tono study English di every day. study every day. Nah, sama juga kalau dia ada satu nama, ada satu pronoun. Pronoun itu terdiri dari a, you, we, they, he, she, it. Misalnya tadi Tono dan Dewi belajar setiap hari. Kalau Tono dan saya belajar setiap hari gimana Rahma? You translate it into English. Ono and I Tono and study I, Tono and English I every day. study English every day. Oke, good. Sekarang kalau misalnya Miss tanya, tadi kan pronoun itu kita belum belajar pronoun ya, atau mungkin nanti belum terlalu mendetailkan pronoun. Miss kasih tahu pronoun itu terdiri dari I, you, we, they, apalagi he, she, it. Mm. Nah,
Kalau misalnya tadi ada contoh Tono sama Dewi, ada Tono sama Dewi, ini sama ini, terus ada Tono dan saya. Kalau misalnya Tono dan Dewi ini, according to you, Rahma, menurut Rahma, in your opinion, satu, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, di antara tujuh pronoun ini, Tono dan Dewi masuk kategori siapa? Ayo. Nggak mungkin kan di he lagi, karena tadi apa aturannya? He-nya itu hanya boleh terdiri dari satu orang laki-laki. She juga satu orang perempuan. It juga satu hewan atau satu benda. Nah, ini ada dua orang. Beda-beda lagi. Satunya he, satunya lagi she. Nah, kira-kira dia di antara tujuh pronoun ini masuk ke kategori siapa? They. Iya, they. Good. Terus kalau misalnya Miss bikin yang Tono and saya atau Tono and I. Masuk kategori siapa dia? We. Oke, we. Berarti sampai situ pahamnya. Nah, sekarang kan tadi ada subjeknya verb one itu positif. Kalau ini sama ini kemarin ada apa cirinya? Ada do atau does. Kalau That. dia negatif tambahkan not. Kalau dia interrogatif dia sebelum subjeknya. Nah, satu lagi. Simple present tense itu kata kerjanya terbagi dua. Yang pertama, kalau dia pakai verb. Kalau dia pakai verb, kalau dia pakai verb, maka dia yang ketiga ini rumusnya. Nah, sedangkan kalau dia bukan kata kerja itu kan verb, maka dia pakai to be. Dan ini rumusnya sama persis dengan present continuous yang awal pertemuan kemarin. Jadi, kalau dalam bentuk non-verb atau bukan kata kerja, simple present tense dan present continuous itu nggak ada bedanya. Contohnya gimana? Contohnya kita mau bilang saat ini kita bahagia, itu present continuous, dan setiap hari kita bahagia, itu sama-sama I am happy. Bedanya apa? Kalau misalnya dia ngomongin setiap hari, simple present, maka kita bisa tambahkan time sinyalnya every day. Tapi kalau dia bentuknya saat ini, dalam artian dia continuous, maka kita bisa tambahkan keterangan waktunya dengan kata now. Nah, ini bentuk positif sama dari yang di atas ini simple present karena ada everyday, dan yang ini dia present continuous karena dia now. Ini bentuk positif. Bentuk negatif dan interrogatifnya juga sama. Tambahkan not, I'm not happy every day. Atau I'm not happy now. Dan satu lagi, kalau dia interrogatif, kita bisa bilang am I happy every day? Atau am I happy now? Nah, ini kalau dia bertanya ke diri sendiri. Kalau misalnya dia bertanya ke orang lain gimana? Apakah kamu bahagia setiap hari? Kalimatnya gimana, Rahma? Are you happy Ya, are every you day? happy every day? Good. Kalau apakah kamu bahagia sekarang? Are you happy now? Iya, are you happy now?
Ya, kalau kita biasanya pakai Are you happy now itu ada dua konteks. Antara kita memang serius bertanya apakah dia bahagia sekarang atau kita memang apa kayak dijailin dia. Terus kalau kita marah itu sesuai kemauan dia, kita juga bisa bilang kayak istilah Are you happy now? Misalnya konteksnya gini, Rahma diusilin sama temannya. Nah, temannya ketawa. Rahma juga bisa bilang Are you happy now? Jadi tergantung kondisinya. Nah, kita lihat ke soalnya. I bla 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 a smart and active student. Maka di sini ingat, di sini dia bentuk simple present, tetap kita pakai to be is MR sama kayak present continuous. Di sini Rahma sudah benar. Apa jawabannya Rahma? I bla 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 yang di soal I yang di kuisis tadi. am I happy. I am ini I a smart and active student. Ini subjeknya. Terus ini smart sama active student. Can you see the screen? Yes, yes. Iya, jawabannya M. Lanjut. Yang berikutnya itu ada soal yang salah yang mana ya? Eh, oh, terus tadi ada soal yang hmm, jawaban. Nah, Miss mau jelasin soal mengenai cara menjawab pertanyaan yes no. Nah, maksudnya gimana? Kalau misalnya di dalam kalimat pertanyaannya gini, if someone asks you like this, Rahma, bentar Miss tulis, are you happy? Jawaban Rahma apa? Yes, I am. Iya, yes, I am. Kalau misalnya no, No, I'm not. ya no, I'm not. Oke, good. Nah, tadi kita punya kalimat, contohnya ayah dan saya pergi ke pasar. Gimana setiap pagi? Oke, gimana Rahma ngubah kalimatnya? Setiap pagi. Sorry. Setiap pagi. Mm, Hmm, My father and I atau pakai we? Father and I. Atau we Father and boleh. Father and I go to market every day. go to market every day. Kalau setiap pagi, every. Every morning. Oke, good. Berarti sampai sini pemahaman presentnya sudah bisa ya. Kita lanjut ke materi utama kita. Ntar, yaitu present perfect. Pernah belajar nggak present perfect? Kayaknya pernah ya. Coba, as far as you know, yang Rahma ingat, what is present perfect menurut Rahma? Waktu yang terjadi di masa lalu. Present perfect. Terus apa lagi? Yang Dia masa lalunya yang gimana tuh? Present perfect. eh, terus sesuatu yang baru saja selesai. Oke, ya oke. Jadi Miss bagusin kalimatnya. Present perfect itu
S- Simply, secara gampangnya, kita bilang artinya sudah. Sudah ngapain misalnya. Saya sudah makan. Nah, kita bisa pakai present perfect. Eh, bentar ya Rama, Miss ngangkat telepon dulu ya. Ya, Oke, artinya misalnya saya sudah makan. Nah, kalau kita mau ngomong sudah, itu ada dua. Bisa have, bisa has. Nah, have di sini artinya kalau di bahasa Inggris bisa dua, mempunyai atau sudah. Nah, kalau sudah, dia wajib diikuti oleh verb ketiga. Verb ketiga itu biasanya satu paket dengan have atau has. Nah, misalnya saya sudah makan. Apa bahasa Inggris makan, Rahmah? iya, iya, Eat. Verb tiga dari eat apa kira-kira? eaten. Ya, eaten. Maka saya sudah makan, I have eaten. Kita nggak pakai has. Miss jelasin dulu. Present perfect itu artinya sudah atau panjangnya kejadian atau aksi yang sudah selesai di masa lalu dan masih mungkin terjadi atau masih terjadi saat ini. Terjadi di masa depan, sorry. Terjadi di masa depan. Contoh konteksnya gimana, Miss? Contoh konteksnya pahami dulu konsep sudah dalam bahasa Indonesia. Jadi nggak bingung bedainnya dengan present present yang lain. Intinya kalau kita mau ngomongin sudah ngapain, pakainya di present perfect. Udah, sampai situ aja. Jadi kalau misalnya kita mau bilang saya sudah makan, kita bilangnya I have eaten. Atau dia perempuan sudah makan, she has eaten. Rahma sudah makan, Rahma has eaten. Intinya present perfect itu sudah dan kejadiannya itu masih berlaku sekarang walaupun sudah terjadi di masa lalu. Konteksnya kalau misalnya kita sudah makan, kan kita itu sudah menyelesaikan aksi makan itu sendiri. Tapi besok pagi atau mungkin nanti malam kita mungkin makan lagi. Jadi berulang. Konteksnya sudah makan, tapi kan kita nggak mungkin cuma makan sekali seumur hidup. Kita pasti bakal makan terus berulang. Nah, bedanya dengan tadi simple present apa, Miss? Bedanya simple present artinya bukan sudah. Present itu sifatnya umum. Eh, iya simple present sifatnya umum. Present continuous sifatnya at the moment atau detik itu juga.
Terus kalau present perfect itu sifatnya artinya sudah. Present perfect ini ada lagi penggunaannya. Ini dasarnya sudah. Tapi kalau sudah nanti diaplikasikan ke lapangan, present perfect ini sama artinya dipakai native dengan past tense. Jadi, kalau misalnya di UK, di United Kingdom, mereka bilang sudah makan itu I have eaten. Tapi kalau di Amerika, di United States, mereka bilangnya I did it atau I ate. Dikasih tahu waktunya. I ate rice this morning. Jadi konsepnya itu sama. Tapi saat ini Miss cuma ngasih tahu apa sih yang secara internasional disepakati yaitu penggunaan present perfect sebagai kata sudah. Tapi nanti kalau misalnya Rahma sudah tahu, udah katam semua tenses tanpa ragu milih yang mana, Rahma bisa di switch. Misalnya Rahma lebih prefer pakai past tense. Saya sudah makannya ya udah I did eat atau I ate rice this morning. Tapi kalau mau simple, bilang aja I have eaten. Nah, itu sekedar trivia, tapi pada dasarnya dalam konteks TOEFL, gramatikal yang benar, bukan dalam konteks sosial, penggunaan di dunia nyata, sudah itu artinya present perfect. Nah, kita lihat fungsi lainnya dulu di bawah. Apa sih fungsi dari present perfect itu? Yang pertama untuk menjelaskan unspecified experience. Nah, ini yang artinya sama dengan sudah. Have you ever eaten durian? Sudah pernahkah? Atau pernahkah? Atau apakah kamu pernah? Nah, itu sama aja. Pernahkah kamu makan durian? Atau mungkin saya sudah pernah ke Bali 2 kali. Atau singkatnya saya sudah ke Bali 2 kali. Nah, di masa lalu kita itu udah pernah ke Bali. Tapi nggak menutup kemungkinan di masa depan kita juga bakal ke Bali lagi. Jadi kalau mau ngomongin pengalaman atau hal yang sudah pernah dilakukan, saya udah pernah ke sana. I have gone there. Nah, kalau tadi mau dihubungkan ke bagian simple past tense yang udah lewat, kita belum bisa simple past tense ya. Mungkin pakai ingatan Rahma dulu. I have gone there. Atau nanti misalnya udah tau past tense, bisa bilang I went there 2 years ago. Saya ke sana 2 tahun yang lalu. Bebas. Tapi kalau untuk sementara, sudah pernah ke sana, kita pakainya have atau has. Sebelumnya juga Miss mau sedikit mendetailkan bagian have atau has. Have itu siapa yang make dan has siapa yang make? Coba Rahma, have itu siapa aja yang make? Ayo, pelakunya. I, you, I, they, you good. I, you, they. Berarti sisanya siapa? she, he, it. Ya, he, she, it. Misalnya kita mau bilang, Rika sudah belajar. Maka kita pakai has atau pakai have? Has. Hmm? Rika cewek nih. Have. Iya, has. Oke. Kalau Rika dan saya sudah belajar. Pakai have atau pakai has nih? Have. Iya, good. Nah, kita lanjut. Fungsi yang kedua itu untuk menjelaskan
kejadian yang baru selesai baru-baru ini. Nah, namanya recent actions. Sudah selesai baru-baru ini. Makanya kalau kita sering apa lihat kalau VT-VT orang berbahasa Inggris, mereka biasanya aku baru aja selesai make upan. Nah, kalau baru aja itu juga bisa sudah selesai atau baru saja selesai. Itu kita bisa pakai have atau has. Jadi kalimatnya gimana? I have biasanya pakai kata already atau pakai kata just. Nah, I have just finished my makeup. Artinya aku baru saja I have already atau I have just finished my makeup. Aku baru saja selesai makeup. Itu fungsi dari present perfect. Jadi ada dua, sudah. Yang pertama sudah pasti dilakukan lagi dan tidak menutup kemungkinan sudah terjadi di masa lalu dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi lagi, tidak tutup kemungkinan akan terjadi lagi di masa depan, akan terjadi di future, di masa depan. Yang kedua, diperjelas lagi, sudahnya nggak mesti harus 2 tahun lalu. Bisa aja beberapa detik yang lalu, few seconds ago. Artinya berapa detik yang lalu. Terus, fungsi lainnya, kita lihat di bawahnya. Change over time. Nah, ini bisa Rama pakai sama dengan penggunaan present continuous. Jadi, tenses itu sebenarnya kalau udah paham, mereka tuh fleksibel. Ada beberapa yang memiliki kesamaan fungsi. Jadi kan kemarin present continuous itu, dia itu bisa menceritakan change. Nah, dia pakai kata apa? Getting. I am getting better now. Saya menjadi lebih baik sekarang. Berarti ada perubahan tadinya dia bad atau normal aja, biasa-biasa aja, so-so, menjadi a little bit better. A little bit better. Sedikit lebih baik. Atau better than ever. Lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Jauh lebih baik. Nggak sedikit, tapi benar-benar maksimal baiknya. Nah, ini bisa kita pakai juga dengan present perfect. Jadi fungsinya sama. Kalau Rama sudah bisa keduanya, Rama bisa pakai present continuous yang pakai getting better, atau pakai yang present perfect has grown taller, atau has become bla bla bla. Jadi nanti misalnya saya menjadi lebih baik sekarang, Rama bisa pakai dua cara, pakai had has atau pakai getting. Contohnya gini, em, Rahma mulai pintar bernyanyi sekarang. Yang pertama, kita pakai yang continuous dulu. Maka kita buatnya gimana? Rahma is getting, Smart. getting smart at Singing. singing now. Oh, Terus, kalau yang kedua, itu pakai yang present perfect. Kita tinggal ubah ininya, ininya,
Udah, sisanya sama. Coba Rama, try. Pakai yang present perfect. Biar Miss tulis. Let me try to write. Gimana? I has Hmm? Rama has smart get. Get itu verb one-nya get. Kalau verb three-nya jadi, get got ya got. Benar, benar, benar. Got. Rama has got get smart. smart at Oh, singing now. no. Jadi bisa dua ya. Present perfect ini punya khusus yang perubahan dia sama dengan present continuous. Jadi nggak usah bingung, Miss. Kok ini ada yang continuous yang bisa berubah juga? Bisa. Sama kayak tadi yang pas. Kalau nanti kita udah bicara pas, Rama bisa mengatakan sudah itu nggak hanya I have eaten, kan kepanjangan. Rama bisa bilang I ate. Artinya orang paham, oh kamu udah makan. Nanti paling banyak kamu makan apa? I ate rice this afternoon. Tergantung. Atau I did eat. Aku udah makan. Gitu ya. Miss memang nggak belum ngomongin soal rumusnya secara detail, tapi sampai sini Rahma paham nggak apa yang Miss maksud? Mana yang Rahma belum clear? Jelas. Yang itu Miss yang aduh, yang tadi kan Ya. yang dalam bentuk kedua nih yang change over time. Habis Mm-mm. itu Rahman has got smart at singing. Nah, singingnya tuh kan kata kerja lagi nggak diubah gitu. Oke, jadi di sini bernyanyi itu konteksnya bukan kata kerja, tapi noun. Nah, kata kerja yang berubah menjadi noun itu namanya gerund. Misalnya, Rahma pintar berenang. Maka di sini ada pintar. Fokusnya itu ke konteks ke konteks utamanya. Pintar atau berenangnya. Pintar dan berenang itu sama-sama konteks utamanya. Tapi di sini yang di highlight itu apa? Pintarnya. Maka kalau ini jadi apa digitalisasikan jadikan bahasa Inggris, maka yang kita fokuskan menjadi verb itu ini to be. Jadi to be. Rahma is smart. Nah, karena sudah dipakai, ingat rumus kalimat itu Miss belum kasih tahu, sekarang Miss kasih tahu, satu subjek, satu verb. Kalau sudah ada satu verb, to be ini termasuk verb. Bedanya to be ini bukan benar-benar verb langsung. To be ini lebih ke perasaan, misalnya I am happy. Kalau verb itu kan ada mukul, ada aksinya, ada gerakan tangannya kebanyakan. Nah, kalau to be dalam kategori TOEFL itu termasuk verb supaya mempermudah. Jadi satu subjek satu verb atau satu subjek satu to be. Nah, maka kalau dia ada dua, kita pilih salah satu. Mana yang difokuskan? Kalau fokusnya itu lebih ke pintarnya, maka kita nggak boleh berenang ini jadikan verb juga. Maka berenangnya harus kita ubah ke gerund. Nah, gerund itu diikuti oleh preposition, yaitu kalau berenang kita bisa pakai preposition at. Rahma is smart at swimming. Gitu. Jadi di sini berenang bukan verb ya Rahma, tapi lebih ke eh, penjelasan tambahan dari fokus utamanya menjadi semakin pintar, menjadi lebih baik di dalam bidang apa? Di dalam bidang nyanyi. Kan jatuhnya kan nyanyi di sini bukan kata kerja kan? Ya enggak? Rama pintar dalam bidang apa? Pintar dalam hal berenang. Nah, berenang di sini apa? Hal. Jadi memang nggak langsung dibilang hal berenang,
Tapi disingkat orang Rama pintar dalam berenang. Tapi kalau kita bahasakan di sini dia hal tentang apa renang. Jadi dia bukan kata kerja. Kata kerja itu kalau misalnya dia itu highlight utamanya memang ngomongin aksi menjadi. Jadi saya apalagi ya? Biasanya yang kayak at singing tadi, dia itu kata-kata sebelumnya tuh cirinya itu pakai to be. Kayak tadi I am good at swimming. Nah, ada to be dulu atau ada adjective. I am getting, nih kan, better. Nah, better ini adjective nih. Baru menjadi lebih baik dalam hal apa? Dalam hal berenang, at swimming. Nanti kita belajar mungkin besok deh, biar kita nggak bingung bedakan noun, verb, sama pronoun. Untuk sementara, intinya yang tadi Rama bilang, enggak, ini bukan verb. Walaupun memang dia aslinya verb, tapi dalam konteks kalimat, dia bukan memang bernyanyi langsung, tapi lebih ke hal apa. Dia pintar dalam hal bernyanyi. Ada halnya. Tapi kalau misalnya saya bernyanyi, nah memang di sini konteksnya fokusnya ke nyanyinya, bukan halnya, bukan dalam smart apanya. Makanya tadi Miss bilang, kalau dia itu pakai ing, kayak swimmingnya, dia pasti itu bukan noun kalau dia ada bukan verb kalau dia ada at-nya. Dan sebelumnya antara dua, antara di depannya ada to be atau di depannya ada adjective. Ini kan juga adjective nih. Good ini kan adjective. Jadi kalau ada adjective duluan, baru verb, maka dia otomatis sing-nya ini bukan verb. Itu aja. Karena pasti fokusnya itu ke skillnya, baik, buruk, atau enggak. Ada yang masih belum paham, Rama? Sudah, Gus. Oke. Kita coba lihat rumusnya. Contoh kata-kata yang biasanya muncul kalau ada perfect. Biasanya tadi ada kata just sama already. Coba kita lihat apa lagi. Kalau ada just sama already, itu pasti dia sudah artinya. Nah, mungkin tambahan lagi, kadang kalau ada di film, Rama dengar kata kayak gini, I just left. Ini nggak ada have-nya, misalnya pakai just. Iya, karena kadang ada yang diomit. Omit itu dihilangkan. Jadi kan sama kalau kita ngomong bahasa Indonesia, kalau ngomong itu disingkat-singkat. Jadi sebenarnya I just left ini kepanjangannya I have just left. Tapi orang-orang yang udah pro, karena mereka juga ngomong di film, konteksnya itu misalnya action yang harus ngomongnya cepat karena ada pertarungan, mereka bakal dihilangkan have-nya dan biasanya langsung I just left. Di sini left-nya itu bukan verb kedua, tapi verb ketiga. Artinya aku baru aja pergi, aku baru aja meninggalkan bla bla bla, atau aku sudah pergi, aku sudah leave. Kadang kan juga, misalnya kalau kita lihat di WhatsApp, eh, atau mungkin di sosial media, aplikasi chatting, Rahma just left the room. Nah, di sini, just-nya di sini sebenarnya kepanjangannya Rahma has just left the room chat gitu. Jadi, ini cuma konteks sosial. Fokus kita ini ke konteks TOEFL atau grammar. Kalau di konteks TOEFL dan grammar, kita harus balik ke aturan awal. Wajib lengkap have atau has-nya. Tapi nanti misalnya later Rahma mau ngambil IELTS di bagian speaking, IELTS itu sama dengan TOEFL tapi dia versi lebih real life, maka dia lebih konteks sosial. Maka nanti dalam
tes speakingnya Rama bisa make tanpa have atau has. Jadi jauh lebih mudah. Tapi harus hati-hati juga karena tricky. Oke, itu cuma intermezzo. Kita balik lagi. Tamsilnya apa aja? Already, yet. Nah, misalnya ada konteks kita bilang kan, sudah selesai. Have you finished? Tuh kan? Maka orang sering bisa bilang dua cara. Cara yang pertama, cara yang biasa. Misalnya kayak tadi kan, Rahma tahu jawabannya gini, Are you happy? Terus Rahma jawab, Yes, I am. Atau No, I am not. Nah, kalau have you finished, gimana jawabnya? Yang grammar, secara tata tulisan yang benar, EYD yang benar. Gimana jawabannya, Rahma? Yes, I have. Iya, yes, I have. Atau kalau no, gimana? Yes, I have not. No, I have. No, I have not. Iya, oke, good. Nah, jadi di sini Miss mau nambahin, misalnya nanti Rama sudah katam, terus bosan pakai dua kata ini. Nah, untuk no, Rama bisa bilang, udah selesai belum Rama? Have you finished? Nah, not yet. Pernah kan dengar orang ngomong not yet? Iya, please. Iya, Not artinya yet. belum selesai. Nah, lanjut. Ada kata ever. Ever ini artinya pernah. I ever gone to Japan. Saya pernah ke Jepang. Nggak mesti harus kata sudah, tapi kalau kita udah dengan kata pernah, berarti kita asumsikan dia sendiri sudah pernah ke sana. Terus never, kebalikannya. Ever kan pernah, ditambahin n, jadi no ever. Kita singkat jadi never, tidak pernah. I never gone to Spain. Saya nggak pernah pergi ke Spanyol. Nah, so far juga sejauh ini, so far I have not tried sushi. Sejauh ini aku belum pernah nyoba sushi. Terus ada number six, kita lihat kata just. Baru saja. Kayak tadi, I have just eaten, I have just finished my homework. Nah, itu bisa mengasumsikan dalam kalimat kalau di kuis tadi, oh ada just nih, nggak Miss kasih tahu tuh apa ya tensesnya. Nah, Mama bisa asumsikan ada kata-kata 1 sampai 10 ini, maka dia apa? Present perfect. Kalau lately belakangan juga sama artinya. Belakangan ini aku sudah menghabiskan waktu untuk belajar selama 3 jam. Maka recently, atau nanti recently di belakang juga boleh recently, I have finished studying. Nah ingat, kan ada dua kata kerja tuh, finish sama study. Kalau misalnya satu kalimat satu kata kerja, satu kata kerjanya kan sudah ada nih finish. Maka ini harus kita ubah ke dalam bentuk gerund. Nah, gerundnya itu kalau ada kata kerja ketemu kata kerja, nggak perlu pakai at. Langsung aja tambahkan ing. I have finished studying selama 3 jam. For 3 hours. 3 jam itu kan lebih dari satu, maka tambahkan s di belakangnya. Belakangan ini saya sudah belajar selama 3 jam. Oke? Terus lately. Sama lately, I have finished study for 3 hours. Itu juga sama bebas variasi yang mau pilih mana. Nah, recently sama lately ini bisa ditaruh di belakang. I have finished studying for 3 hours, for 3 hours recently. I have finished studying for 3 hours lately. Boleh, di depan boleh, di belakang juga boleh. Keterangan waktu itu bebas, bisa di depan, bisa di belakang. Nggak begitu ngaruh. Terus ada kata for sama since. Nah, pertanyaan Miss, beda for sama since apa Rahma? Can you give me an example atau tell me different between for and since? Hmm, selama Yang selama yang for atau since? kalau for men- oh, ada keterangan waktu.
Durasinya. Ya, for ada durasinya. Kalau since, Ada waktu awal dan ada waktu akhir. ya, ada waktu awalnya. Tapi nggak ada waktu akhirnya. Cuma waktu awalnya doang. Nah, yang ada waktu awal dan waktu akhirnya itu for. Jadi for itu akumulasi waktunya. Saya sudah belajar selama 3 jam. I have studied for 3 hours. Nah, kapan kamu sudah belajar? Sejak kapan? I have studied since this morning. Nah, itu ya, nggak ada waktu akhirnya. Kalau since hours. Saya sudah belajar sejak tadi pagi. Atau saya sudah belajar sejak jam 7 tadi, since 7 o'clock. Kalau jam 7 malam mulainya, I have studied since 7 p.m. tonight, malam ini. Gitu. Coba, Miss buat soal Rama coba jawab. Saya sudah menonton film sejak jam 2 siang. Gimana kalimatnya, Rahma? I have, Ya, I have. I have watched, Ya, watched. Oke, terus? watched movie, Mhm. science, Since. science, uh, 2 o'clock, 2 o'clock, 2 nggak pakai o'clock. 2 2 p.m. Jadi kita bedakan dulu AM sama PM. Kalau AM itu dari jam 12 pagi sampai jam 11.59. Nah, kalau PM itu udah jam 12 siang sampai jam 11.59 malam. Oke, good Rahma. Nah, ini bentuk positifnya. Kita mau nyoba lihat bentuk lain. Itu kita buka di halaman selanjutnya. Nih, kalau dia have tadi pelakunya I, you, we, they. I, you, we, they pakai have. Kalau has tadi pelakunya siapa? He, she, it. Ini Iya, Rama udah bisa lah ya. Atau perlu kita bahas Rama? udah Miss. Oke, yang negatifnya. Yang negatifnya sama. Tinggal tambahkan not di antara have atau has-nya sama di antara verb-nya. Verb-nya kita pakai verb 3. Jadi kalau tadi saya sudah mengerjakan PR, I have finished my homework. Kalau saya belum mengerjakan PR, apa? I haven't Mm-mm, I haven't finished my. homework. Dia perempuan belum mengerjakan PR-nya. He hasn't finished her homework. Gitu. Nah, sekarang kalau apakah kamu, ini kan I. Kalau apakah kamu sudah mengerjakan PR-mu gimana? Ini interrogatif. Have I finished my homework? Apakah kamu? Kalau jadi you, Have you? Oh, kamu sudah mengerjakan. have you finished Iya. PR-mu? Have you finished your homework? Oke, good. Apakah Rahma sudah menyelesaikan cucian piringnya? Cucian piring apa di? Di- Dishes. Gimana? Apakah Rahma sudah menyelesaikan cucian piringnya? Apakah Rahma R sudah selesai nyuci piring deh? Selesai
nyuci piring. Gimana kalimatnya Rahma? Has she finished her Has this she- her? Oke, has she finished? Nah, ini finish. Mencuci juga ada. Has she finished cleaning Mm, her dish yes. dishes? Oke. Kalau kemarin kita udah belajar 5W1H, hmm, kita pakai yang present perfect-nya. Kalau ditanya makanannya, perlu nggak nama makannya disebut, Rahma? Tidak. Nggak. Apakah kamu sudah makan? Kita bilangnya apa? Have Ah, have you? you Have you ate eaten? Kalau apa eaten yang sudah kamu makan? what Hmm, what what? you eaten? Ada yang kurang nggak? What have you? What have you eaten? Iya, what have you eaten? Di mana di mana kamu sudah menyelesaikan PR-mu? Nih, Where you finish where your have homework? you finished your homework? Apa yang sudah kamu selesaikan? Ini kan she. Kalau apa yang sudah kamu selesaikan? What have you What have finished? you finished? Oke, good. Sampai sini ada pertanyaan nggak, Rahma? Enggak ada, Miss. Oke, kita coba Ini eh Miss, kan yang mana tuh? yang kan kalau she kan pakai her, apakah kalau he pakai him? Itu nggak. Nanti kita belajar pronoun. Him pakai his. His homework. His girlfriend. Bukan him girlfriend ya, bukan him homework. Him itu dipakai kalau dia itu posisinya sebagai objek. Jadi pronoun tadi yang disebut di awal yang tujuh itu, I, you, we, they, he, she, it, itu pronoun dalam posisinya sebagai subjek di awal. Nah, kalau pronoun posisinya sebagai objek di akhir, maka dia pakai him. Saya menyukai pria itu. Gimana kita bilangnya? Kalau I fakta kita pakai present tense, simple present. Saya menyukai pria itu. I like I like. Pronounnya apa jadinya? He him. atau him? Him. Iya, I like him. Saya menyukai eh, mobil pria itu. Saya I menyukai like mobil. I like. I like her car. Hmm, itu cewek. His car. Iya, gitu. Bukan him car ataupun her car. Kalau her car, kayaknya ini beda gender deh. Gitu ya. Ada lagi? Bagus. Oke, kita coba latihan speakingnya. Masih ada waktu 10 menit lah, paling lambat. Oke, coba kita speaking dulu. Miss belum ngasih video ya, materi yang kemarin. Ini. Nah, kayak gini. He has forgot his past. Dia sudah melupakan masa lalunya. Dia laki-laki belum melupakan masa lalunya. He hasn't forgot his past. Apakah dia sudah melupakan masa lalunya? Has he forgot his past yet? Boleh pakai yet atau nggak pakai yet juga nggak apa-apa ya. Itu cuma tambahan kayak tadi, already finished. Saya sudah berusaha untuk move on. I have tried to move on. Saya belum mencoba untuk move on. I haven't tried move on. Oke, coba kita role play. Who do you want to play as?
Rahma, mau jadi siapa? Di sini ada David and Emily. Emily. Okay, you want to be Emily. Let's start with me. Hi, Emily. I'm planning a trip to Bali. Have you ever been there? Yes, I have been to Bali couple of times. It is beautiful. That's great to hear. I have never been there, but I have always wanted to visit. You will love it. I have heard a lot of great things from other travelers as well. What kind of activities are you interested in? I have heard the beaches are amazing, and I have read about the temples. I definitely want to see those. The beaches are stunning, and you should defin, definitely visit the Definitely Tanalot visit. Mm-mm. definitely visit the Tanalot temple. I have taken a few queens there, and they all love it. I'm excited now. I have already looked at some flights, so I'm hoping to book soon. Oke, kita perbaiki dulu vocabulary-nya. Tadi yang ini bacanya definitely. Definitely. Coba Rahma, definitely. Definitely, Iya, definitely. F, ini kayak f, i-nya nggak dibaca. F, definitely. Ulang Rahma. De- F, definitely, definitely. Ya, good. Definitely. definitely. Iya, definitely. Nah, kalau yang ini, Beaches, beaches. ya, beaches yang ini. Interest, Yang di atasnya. in, interest. Nah, Miss kasih tahu, kalau misalnya, kita belum belajar past tense, tapi Miss mau nambahin supaya nanti nggak kaget. Kalau ada ed, terus sebelum huruf ed ini ada kata udah huruf t, maka dibaca semua. Bacanya jadi tit, interested. Coba Rama. Interested. Iya. Terus Miss punya kalimat contohnya, gimana bacanya? One, wanted. Iya, wanted. Kalau ada T, terus ada ED, baca semuanya. Kalau ini, Killed. ada T-nya nggak? Enggak ada. Jadi Nggak, maka kid. baca kayak biasa aja. Kill. Gitu ya. Mhm. Itu namanya cara baca ED. Jadi aturan ED itu, kalau dia ketemu huruf T atau huruf D, sebelum kata ED-nya wajib dibaca tit atau did. Itu aja. Ini biasanya muncul di kalimat-kalimat masa lalu, atau kita sebutnya nanti past tense, atau kalimat present perfect yang verb tiganya itu ada akhiran ed. Kayak tadi, kayak interested, itu eh, apa? Interested bukan sih. Tapi kayak kata-kata kayak wanted, itu kan langsung memang faktanya dia verb tiga. Terus ada kata-kata kayak eh apa lagi ya? Ah, ini. Gimana bacanya, Rahma? Have. Membenci. Hate it. Hated. Iya. Jadi nanti kalau misalnya ketemu TED atau DED di akhir katanya, yang T-nya dibaca D, yang D-nya dibaca T. Jadi misalnya wanted, kalau wanted benar sih pakai T. Kayak hate it tadi, dia kan kebetulan dia T ya. Nah, di sini dia bacanya nggak kayak T, agak diubah ke huruf D. Hate it. Coba Rama, hate it. Hated. Oke, wanted. Wanted. Oke, yang ini Want. gimana bacanya nih Rahma? Indeed. Iya, oke, good. Oke,
Kita lanjut ke dikit lagi, 4 menit lagi ya. Oke, ini dua-dua, Miss 2, Rahma 2. Rahma dulu deh, coba sekali-sekali. Yang udah kita How pakai. ma- Mm-mm. how many times have you visited the beach this year? Oke, Visited. I I have not visited visited beach this year. Oke, Miss belum pernah ke pantai sih tahun ini, tapi dulu pernah. Oke, gantian Miss lagi. Uh, have you ever met someone famous? Number 7. I have not met someone famous. Oke. I have not met someone famous. Jadi kalau verb 3 dari meet, kita bacanya met ya Rahma ya. Jadi jangan takut, walaupun nggak pernah dengar kata met, memang met benarnya. Terus, Miss lagi, Rahma lagi, nanya Miss satu lagi pertanyaan. Have you ever been to a concert? Um, pernah nggak ya? I think, I think, I think I have not gone to any concert. Miss belum pernah sih ke konser karena to me itu wasting time. Kayak ngabisin waktu. Bukan nggak suka, cuma kayak masih banyak kerjaan lain. What about you? Uh have you ever gone watching konser Rama? No, I have not. Oh, memang nggak mau atau memang belum ada konser yang Rahma mau gitu? Enggak mau Oh, oke. berdesakan. Oke, lanjut. Yang berikutnya kita coba ke scroll ke bawah. Miss lagi 2, Rahma 2. Kayaknya ini deh, Miss penasaran. How many countries have you visited, Rahma? Countries itu apa? Negara. Negara. Oke, how many countries have you visited? Ya, Pernah ke luar negeri nggak? tidak. Oke, berarti I have I have not visited visited. other. Other itu country, negara lain. Other countries. Karena asumsinya negaranya itu banyak yang belum dikunjungi kita pakai S. I have not visited other countries. Instead of selain dari instead of ini artinya selain Indonesia. I have not visited other countries instead of Indonesia atau I have not gone to any countries juga boleh. Negara apapun. I haven't gone to any countries instead of my own country. Boleh. Oke, Rahma lagi nanya. Have you ever taken a break from social media? Have you ever taken a break from social media? Always. Oke. I have taken a break from social media.
Misalnya nih ya, Miss lagi apa ya, lagi nggak tahu mau mau siapa sih, mau seeking attention itu kayak mau nyari perhatian siapa tuh Miss nggak tahu kan. Jadi udahlah break aja daripada buang-buang waktu. Atau misalnya terlalu banyak masalah, terlalu banyak masalah, too many problems, too many problems. So I stop, so I stop misalnya playing Instagram. Atau mungkin Miss juga malas buka TikTok. Paling bawaannya cuma kayak tidur atau mungkin ya daily kayak real life activity sih, ngomong ke teman langsung gitu. What about you, Rahma? Have you ever taken a break from social media? Yes, I have, but But cuma beberapa jam, Miss. oh, Beberapa kok. only oh nggak apa-apa, only few hours, only few hours, hanya beberapa jam. Oke, sekarang Miss lagi. Oke oke oke. Eh, how long have you known your best friend? I have, Mm-mm, I have now my best friend mm-mm. mm, For? for 5 years. Oh, oke, 5 years. Berarti since you were in university ya, sejak kuliah ya SMA, sejak kuliah ya Rahma ya? Yes, Miss. Oke. Satu lagi Rahma tanya ke Miss. Sebelum kita tutup. Have you ever run a race or participated in a competition? Oh ya, I have. Miss dulu pernah menang lomba di kuliah ya. Pernah menang lomba storytelling sih. I have won storytelling competition in my campus. What about you, Rama? Pernah ikut kompetisi nggak? Menang? Yes, I have. What competition? Just a fashion show. Keren. Berarti Rahma ini memang modeling banget ya. Si paling modeling. Oke. Sekarang masih aktif modeling nggak, Rahma? Miss, no, Oh, udah ya. Apa? Udah udah malas tuh memang apa? cuma saat itu aja, Miss. Oh, oke. Kita rangkum. Present perfect tense artinya intinya sudah. Intinya artinya sudah. Nah, ada beberapa yang punya kesamaan dengan tense lain. Contohnya present perfect tense dalam artian perubahan. Yaitu nanti dia bisa diubah ke dalam bentuk present continuous. Saya sudah menjadi lebih baik. I have been getting better. I have got better atau I am getting better. Terus ada fakta baru di mana kalau kita mau eh nih di luar present perfect, kalau kita mau ketemu adjective kata sifat dan verb dua, ada verb jadi ada dua mereka, maka biasanya salah satunya itu yang ada verbnya, kalau fokusnya ke adjektifnya, maka dia harus ditambahin ing. Dan biasanya dia ada preposition entah at, in, atau preposition lah. Terus kalau dia ketemu verb dan verb, maka dia harus kata verb yang kedua ditambahkan ing. Contohnya, stop playing. I stop playing badminton. I stop doing fashion show. Nah, itu rumusnya. Apa sih namanya? Itu namanya gerund. Terus, apa lagi?
ada dua bentuk dari present perfect, yang pakai kata kerja sama yang bukan kata kerja. Kalau tadi present continuous sama simple present bukan kata kerjanya pakai is mr, kalau present perfect dia tadi Miss belum bilang dia pakai have atau has been. Kalau yang verb tadi subject plus have atau has plus verb 3. Nah, kita coba eh, ngomongin satu contoh. Saya sudah pergi ke Bali. Maka kita bilangnya I have gone Been. to Bali. Nah, atau kita bisa bilang saya sudah ke Bali. Nggak ada perginya. Kita bisa bilang I have been Been. to Bali. Bebas. Kalau gone berarti fokusnya ke perginya. Kalau been berarti sudahnya. Sudah kemana? Sudah ke Bali. Kalau bentuk negatifnya tadi tinggal tambahin not di tengah-tengah. Kalau bentuk eh, interrogatif kalimat tanyanya have-nya pindah sebelum subjeknya. Terus ingat kalau 5W1H, kalau ini tanya makanannya atau sesuatunya jangan disebutkan di soalnya. Kalau ditanya where atau when-nya nggak apa-apa. Kapan makan ininya? Sudahkah makan? Kapan sudah selesai belajarnya? Tadi siang gitu. Sampai sini ada pertanyaan sama? Oh iya, satu lagi. Nggak ada. T dan cara baca lagi nih. Ini bukan present perfect, tapi ini biasanya ada hubungan. Penulis pembacaan ed. Kalau dia T atau D, biasanya kata id-nya dibaca. Misalnya wanted, uninterested, Been. interested. Atau kalau did contohnya, apa ya, indeed. Oke, itu. Ada pertanyaan, Rama? Sebelum kita tutup? Nggak ada, Miss. Oke, I think that's all for our lesson today. Miss belum kirim file videonya, tapi nanti Miss usahakan secepatnya. Miss tadi kemarin tuh ada kerjaan. Oke, nanti Miss coba kasih kuisnya. So, have a good night, Rama. Thank you for joining the class. Take care ya, Miss and Yes. ininya. Thank you. Welcome.